Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai seputar Ajax, JSON, dan jQuery. Yang pertama saya Muhammad Firman Hidayat, NPM 2008-10-10-002. Selanjutnya teman saya. Saya Tegar Widi Saputro, NPM 2008-10-10-1008. Ya, Mas Abdul Wasi Al-Afif, NPM 2008-10-10-165. Selanjutnya. Saya Ela Yuni Nur Fadila dengan NPM 2008-101-0016. Yang pertama adalah Ajax. Apa sih itu Ajax? Ajax adalah singkatan dari A, asinkronus, C, JavaScript, terus A lagi N, XML. Jadi Ajax ini merupakan suatu teknik pemrograman web, jadi bukan bahasa pemrograman. Jadi Ajax kombinasi dari objek bawaan browser, XML, HTTP request untuk meminta data dari server web, dan JavaScript, lalu ada HTML DOM untuk menampilkan atau menggunakan data. Jadi Ajax ini memungkinkan nge-refresh web secara real time, jadi tanpa menunggu. Jadi bekerja di latar belakang. Selanjutnya apa itu XML? XML yaitu Extensible Markup Language. Jadi sama halnya dengan HTML. Hanya saja HTML digunakan untuk menampilkan data, sedangkan XML dirancang untuk memuat dan membawa data. Baik JavaScript maupun XML bekerja secara asinkronus di dalam Ajax. Terus hasil aplikasi web yang menggunakan Ajax dapat mengirim dan menerima data dari server tanpa harus mereload keseluruhan. Jadi real time ketika user seperti voting online, otomatis data yang di input akan terlihat secara real time. Terus objek XML. Jadi ini contoh objek XML. Yang pertama, ini caranya untuk memanggil const http sama dengan new XML http request. Dan di bawahnya ini yaitu function. Terus ini untuk mendapatkan request dari ini file ajaxinfo.txt ini. Nah, ini kirim permintaan ke server. Jadi ini cara untuk meminta permintaan dari server dengan cara ini http open get ajaxinfo.txt, terus belakangnya ada true. Nah, ini metodenya. Di sini respon server. Contoh programnya seperti ini, dokumen get element by id demo inner html http response text. Terus property response XML. Di property response XML untuk mengembalikan respon server sebagai objek XML DOM. Dengan menggunakan property ini dapat mengurai respon sebagai objek XML DOM. Jadi contoh programnya seperti ini. Terus di dalam objek XML ada beberapa objek. Yang pertama new XML HTTP request digunakan untuk membuat objek baru di XML. Terus abort untuk mencancel permintaan dari user. Terus ini get all response headers untuk kembali ke header informasi.
terus get response header untuk kembali ke spesifikasi informasi header, terus open. Nah, di dalam tanda kurung ini ada metode URL asynchronous user password. Jadi kita bisa memasukkan URL terus user password dari database kita. Terus send digunakan untuk mengirim permintaan dari user ke server. Terus send string digunakan untuk meminta request dari post. Terus send request header untuk menambahkan label atau value dari header itu sendiri. Property object XML. Jadi di dalam property object XML ada onload, ready state change, ready state, response text, response XML, status text. Jadi di onload ini untuk mendefinisikan fungsi untuk memanggil ketika loading. Terus on ready state change digunakan untuk memanggil properti ketika dirubah. Terus ready stage, jadi untuk mengambil status dari XML HTTP request tadi. Untuk response text untuk respon. Jadi response untuk respon XML itu ada dua. Yang pertama ada text dan XML. Jadi untuk respon teks untuk digunakan data string. Terus ini yang XML sama aja sih. Cuman beda di ini teks sama XML-nya aja. Terus status digunakan untuk ini status dari servernya. Jika 200 berarti berhasil, 403 gagal, terus di 404 ini tidak ditemukan. Untuk status teks seperti ini. Jadi cara kerja yang konvensional dari web. Jadi ketika user merequest permintaan ke server, kemudian mengambil data, user tidak dapat langsung menampilkan data yang telah diinputkan. Jadi harus menunggu reload atau loading dulu. Jadi tidak efisien. Jika cara menggunakan Ajax, jadi user membuat file dulu XML, terus request ke server, kemudian server memproses ke ini, ke servernya, maka tampilan websitenya akan otomatis berubah tanpa harus menunggu. Jadi real time datanya. Contoh penerapan Ajax. Jadi contoh penerapan Ajax ini untuk yang terkenal sekarang ini yaitu Google. Jadi otomatis jika kita mengetikkan atau mencari sesuatu, maka akan menampilkan kayak gini, pilihan-pilihan seperti ini. Terus jika penerapan Ajax di electronic voting, data itu langsung otomatis keluar tanpa harus kita merefresh. Dan ini contoh untuk yang di Twitter. Jadi kita bisa langsung melihat trending apa yang sedang trending di Twitter saat ini. Jadi otomatis.
Selanjutnya contoh sederhana program menggunakan teknik Ajax. Di bagian kiri saya menggunakan HTML, full HTML, jadi bisa. Lalu di bagian kanan adalah hasilnya. Jika kita klik change content akan muncul seperti bawah, Ajax. Itu karena menggunakan function on click. Next. Ajax database. Ajax dapat digunakan untuk komunikasi interaktif dengan database. Fungsi show customer saat pengguna memilih pelanggan dalam daftar dropdown di atas. Fungsi yang disebut show customer dijalankan. Fungsi itu dipicu oleh peristiwa on-chain. Next. Ajax application. Menampilkan data XML dalam tabel HTML. Contoh ini mengulang setiap elemen CD dan menampilkan nilai elemen artis dan title dalam tabel HTML seperti gambar di samping. Next. Kesimpulan Ajax. Fungsi Ajax adalah untuk mempersingkat atau mempermudah user experience. Nah, pengunjung tidak perlu lagi menunggu lama untuk mengakses situs. Namun tentu saja penggunaan Ajax setidaknya berdasarkan pada kepentingan dan keperluan Anda. Google misalnya. Dan pahami kebutuhan kepentingan user untuk menggunakan Ajax dengan benar dan tepat. Next. JSON. Apa itu JSON? Next. JSON adalah singkatan dari JavaScript, Object Nation, dan merupakan format standar terbuka yang ringan dan berbasis teks, dirancang secara eksplisit untuk menyimpan dan mentransfer data. Ini adalah format data yang bergantung pada bahasa, hampir semua seperti framework dan library. JSON mendukung struktur data seperti objek dan array. Next. Sejarah JSON. JSON pertama kali dipopulerkan oleh Douglas Crawford pada tahun 2000-an. Seorang software engineer yang juga terlibat dalam pengembangan bahasa JavaScript. Namun sejak meledaknya teknologi Ajax pada tahun 2000, JSON mulai diperkenalkan pada tahun 2001 dan semakin populer hingga saat ini. Next. Alasan menggunakan JSON. File lebih ringan, struktur kode sederhana, kode mudah dipahami oleh manusia, proses loading data lebih ringan, dan penulisan kode lebih cepat. Next. Penerapan JSON digunakan saat menulis aplikasi berbasis JavaScript yang mencakup ekstensi browser. Format JSON digunakan untuk membuat serial dan mentransmisikan data terstruktur oleh koneksi jaringan. Utamanya digunakan antara server dan aplikasi web. Layanan web dan API yang menggunakan format JSON untuk menyediakan jasa data publik. JSON sebagai tempat menyimpan data. JSON digunakan untuk menyimpan konfigurasi project. Contoh JSON. Next. JSON string EV. Penggunaan umum JSON adalah untuk bertukar data dari server web saat mengirim data ke server web. Data harus berupa string, lalu JavaScript menjadi string dengan JSON string EV. Sintaksnya seperti ini. Next. JSON parse. Penggunaan umum JSON adalah untuk bertukar data dari server web saat menerima data. Dan perbedaannya hanya pada sintaks. Menggunakan sintaks JSON.parse, kurung buka JSON object name. Next. JSON convert JavaScript. Mengonversi teks JSON ke JavaScript, penggunaan umum JSON adalah untuk membaca
server web dan menampilkan data. Untuk kesederhanaan ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan string sebagai input. Next, tipe data. Selanjutnya ada tipe data dari JSON. Tipe data yang didukung dari JSON adalah ada string, ada number, ada boolean, ada array, ada object, ada white space, dan ada null. Next. Nah, pertama adalah string. Sintaks dari string adalah data, kemudian JSON object name, kemudian kemudian JSON-nya yaitu yang di dalamnya terdapat key dan string value. Next. Nah, ini adalah contoh dari membuat string di JSON, yaitu yang pertama variable data, dan dalamnya ada nama Abdul. Kemudian untuk memanggilnya var JSON sama dengan string env, kemudian dipanggil variable data dan console log dari variable JSON tersebut. Nah, outputnya di kanan yaitu nama, outputnya seperti gambar di kanan. Next. Kemudian number. Sintaks dari number ini hampir sama, cuma bedanya pada number value-nya. Yang tadi string value, yang sekarang number value. Bisa ketik juga. Next. Nah, ini contohnya dari JSON number. Number file-nya bisa diganti dengan angka, itu bisa 19 atau apapun. Kemudian cara memanggilnya juga sama seperti string tadi, dan outputnya dapat jadi sebelah kanan. Next. Untuk boolean, value dari boolean tersebut adalah true atau false, dan key-nya sama dengan nama key dari JSON yang akan dibuat. Next. Ini adalah contohnya, terdapat variable data yang di dalamnya terdapat key is true dan is false dan value-nya yaitu true dan false. Output-nya ada di sebelah kanan. Next. Array pada JSON ditulis itu berisi key dan value beberapa kali, nggak hanya satu kali saja. Nah, yang diisi di dalam kurung siku. Next. Array JSON ditulis dalam kurung siku sama seperti JavaScript array yang berisi objek. Ada contoh samping objek karyawan adalah array ini berisi 3 objek, setiap objek catatan jarang dan nama depan dan nama belakang. Next. Aturan sintaks JSON. Data dalam pasangan nama atau nilai data dipisahkan dengan koma, kurung kerawal, menahan benda, kurung persegi, menahan array. Narasi objek JavaScript format JSON secara sintaksis identik dengan kode untuk membuat objek JavaScript. Next. Ini adalah contoh lain dari array JSON tadi. Next. Ini ada objek dari JSON, sintaksnya seperti ini, dapat dilihat. Next. Nah, ini contoh dari
Contoh server dari objek tadi, nama objeknya first name dan ada last name. Di persen terdapat array yang berisi nama dan age, yaitu 2 objek, dan last name juga sama. Outputnya dapat dilihat di sebelah kanan. Next. Objek JSON ditulis dalam kurung kerawal, sama seperti di JavaScript. Objek dapat berisi beberapa pasangan nama atau nilai. Next. Selanjutnya jQuery. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu jQuery. jQuery merupakan sebuah library dari JavaScript yang mana terdiri dari kumpulan kode atau fungsi JavaScript yang siap pakai, sehingga mempermudah dan juga mempercepat kita dalam membuat kode JavaScript. Secara standar, maka diperlukan kode yang cukup panjang, bahkan dari tersebut, sehingga menariknya kita hanya memerlukan 1 atau 2 baris saja. Next. Selanjutnya yaitu sejarah dari jQuery. jQuery pertama kali diperkenalkan oleh John Riesein pada tahun 2006 untuk membantu para developer menggunakan JavaScript pada website yang mereka kembangkan. jQuery ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bersifat komplementer bersama dengan JavaScript. Dulu, sering terjadi inkonsistensi dari implementasi JavaScript pada beberapa browser yang berbeda. Misalnya, suatu script yang berjalan pada Google Chrome belum tentu dapat berjalan dengan baik pada browser lainnya. Nah, untuk itu jQuery menjawab permasalahan tersebut karena jQuery didukung dengan API yang mudah digunakan dan dapat berjalan di berbagai macam browser sehingga menjaga konsistensi dari suatu script agar dapat berjalan di berbagai jenis browser. Next. Untuk fungsi dari jQuery sendiri, yang pertama yaitu mempermudah pencarian, penyeleksian, dan manipulasi elemen-elemen DOM pada JavaScript. Untuk yang kedua, penugasan dan pendefinisian fungsi event callback dapat dipermudah dengan suatu langkah pada satu lokasi di dalam kode. Hal ini merupakan paradigma baru pada penanganan event oleh JavaScript. Dan yang ketiga yaitu berbagai fungsionalitas JavaScript yang sering dipakai, misalnya fade in atau fade out ketika menentukan visibilitas elemen dan memunculkan berbagai animasi dengan manipulasi properti CSS lebih mudah untuk diwujudkan. Next. Untuk keunggulan dari jQuery sendiri, yang pertama yaitu banyak digunakan oleh perusahaan terbesar di web seperti Google, Microsoft, Netflix, dan lain-lain. Yang kedua dapat diaplikasikan di berbagai jenis browser. Ketiga sebagai mediator Ajax. Keempat cocok dengan semua versi CSS. Yang kelima, lebih banyak digunakan oleh para developer web dibandingkan dengan library JavaScript yang lain. Dan yang terakhir atau keenam yaitu open source dengan lisensi dari GNU, General Public License, dan juga MIT License. Selanjutnya, untuk fitur-fitur yang ada pada jQuery sendiri, yang pertama ada HTML atau DOM manipulation, yang kedua ada CSS manipulation, yang ketiga HTML event method, yang keempat event dan animation, yang kelima ada Ajax, dan yang terakhir ada utilities. Next. Nah, jQuery HTML atau CSS sendiri merupakan, ini dapat dilihat untuk contohnya. Di sini mencantumkan semua metode yang digunakan untuk manipulasi HTML dan juga CSS. Untuk metode pada gambar di samping, ini berfungsi untuk dokumen HTML dan juga XML pengecualian metode HTML. Next. Untuk jQuery Ajax sendiri, di sini Ajax adalah seni bertukar data dengan server dan juga memperbarui bagian halaman web tanpa memuat ulang seluruh halaman. Untuk contohnya ada gambar di samping. Next. Nah, di sini terdapat cara bagaimana menambahkan jQuery ke dalam web yang kita miliki. Yang pertama yaitu mengunduh perpustakaan jQuery dari jQuery.com. Nah, untuk skripnya dapat dilihat. Skrip untuk source jQuery ini sendiri dapat dimasukkan di bagian head. Next. Untuk cara yang kedua yaitu dengan menyertakan jQuery dari CDN atau Content Delivery Networks.
Untuk script-nya di sini sama, kita masukkan script di bagian head. Next. Untuk sintaks dasar dari jQuery sendiri, yang pertama yaitu ada event, yang merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam sebuah website seperti klik, mengarahkan mouse, dan lain-lain. Bahkan tidak lagi melakukan apapun, itu adalah sebuah event juga. Untuk yang kedua yaitu effect, yang merupakan dampak dari event tadi. Misalnya saat kita klik sebuah tombol atau elemen HTML lainnya, maka akan ada timbal baliknya. Next. Nah, untuk basic syntax dari jQuery sendiri dapat dilihat di sini, yaitu ada $, yang mana di sini mendefinisikan atau mengakses jQuery sendiri. Yang kedua ada selector untuk meminta atau menemukan elemen HTML, dan yang terakhir ada action yang akan dilakukan pada elemen. Next. Nah, di semua metode jQuery ini berada dalam event dokumen siap, karena ini untuk mencegah kode jQuery berjalan sebelum dokumen selesai dimuat atau dokumen siap. Next. Untuk contoh dari selektor sendiri, yaitu dapat dilihat di situ ada $this, yang mana di sini untuk memilih elemen yang saat ini. Dan selanjutnya yaitu P untuk memilih semua elemen dalam paragraf. Untuk yang ketiga ada .test, yang mana ini memilih untuk semua elemen dengan kelas test. Yang keempat ada pagar test untuk memilih elemen dengan ID test. Untuk yang selanjutnya ada bintang untuk memilih semua elemen, ada this untuk memilih elemen HTML saat ini, ada pintro dan juga pverse. Next. Ini untuk selektor yang lainnya dapat dilihat. Next. Nah, untuk contoh dari event sendiri yaitu ada klik, yang mana fungsi akan dijalankan ketika pengguna mengklik elemen HTML. Untuk contoh event yang lain ada double click, mouse enter, mouse lift, mouse down, mouse up, over, focus, blur, on. Next. Nah, selanjutnya yaitu contoh effect. Nah, di sini ada $selector .hide speed callback untuk menghilangkan elemen HTML tertentu. Selanjutnya ada $selector untuk show, ada toggle, slide down, dan juga slide up. Next. Untuk selanjutnya di sini juga ada contoh efek-efek yang lain di dalam jQuery. Next. Ini adalah contoh script dari jQuery, yang mana di sini kita menggunakan efek, yaitu ada mouse enter, mouse lift, dan juga klik. Yang mana saat kita mengarahkan kursor ke teks, arahkan kursor ke sini, saat kursor sudah masuk, maka background akan berubah menjadi warna abu-abu. Saat kita tinggalkan, maka background dari teks akan berubah menjadi warna kuning, dan saat kita mengklik teks, maka background teks menjadi warna merah. Next. Ini adalah sumber atau daftar pustaka yang kita gunakan untuk materi. Next. Mungkin dari kelompok 2 dapat menyampaikan materi jQuery, Ajax, dan juga JSON. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.